saya Nur Maharani dengan NIM 2310125220047. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pembelajaran Anak SD yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SCMPD. Dan topik yang akan dibahas di dalam video ini ialah tentang teori belajar sibernetik. Teknologi komunikasi serta informatika pada era saat ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat. Bahkan sampai muncul istilah information overload yang ditandai dengan informasi yang sangat mudah diakses, yang belum bisa dipastikan kebenaran sumber dan muatan informasinya. Tentu hal sedemikian ini sangat berdampak pada rumpun tatanan kehidupan manusia, terkhususnya dalam rumpun pendidikan. Dunia pendidikan di era saat ini sudah melekat dan tak terpisahkan oleh aspek teknologi informasi dan juga tidak dapat ditinggalkan. Pendidikan akan jauh lebih melesat jika pemanfaatan teknologi informasi ini dilakukan dengan baik dan optimal. Kemajuan yang melesat dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi ini melahirkan sebuah teori belajar baru yang memadukan antara perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar mengajar yang sering disebut dengan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mengkreatifkan guru dalam pembelajarannya. Kemunculan teori belajar ini merupakan tuntutan masyarakat global akan pendidikan berkualitas yang berbasis teknologi informasi. Namun, situasi ini menimbulkan tantangan bagi para guru, karena beberapa guru belum siap untuk menghadapi pembelajaran yang terkini dan selalu berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang menjadi salah satu syarat bagi kemajuan pendidikan. Guru sering terjebak dalam pembelajaran konvensional yang telah berlaku selama bertahun-tahun dan enggan untuk mencari inovasi atau strategi pembelajaran alternatif. Jikapun para guru sudah siap dalam menghadapi perubahan tersebut, tetapi bisa saja permasalahannya justru dari fasilitas yang kurang memadai dalam pembelajaran berbasis teknologi ini. Teori pembelajaran sibernetik ini merupakan bentuk dari kata sibernetik, yaitu suatu sistem kendali dan komunikasi yang menghasilkan umpan balik. Istilah sibernetik ini berkembang menjadi istilah yang berkaitan dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Istilah sibernetika ini pertama kali dipopulerkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology, untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Teori pembelajaran sibernetik merupakan teori pembelajaran yang relatif baru. Teori ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetika ini, pembelajaran adalah pemrosesan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori belajar kognitif, yaitu dengan mengutamakan proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil belajar. Proses pembelajaran memang penting dalam teori belajar sibernetika ini, namun yang lebih penting adalah sistem pengolahan informasi yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi akan menentukan prosesnya. Bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Faktor dan penyebab permasalahan atau tantangan. Yang pertama ada kesenjangan teknologi. Tidak semua individu atau wilayah memiliki akses teknologi yang canggih untuk mengimplementasikan teori belajar sibernetik ini, seperti jaringan internet, perangkat pintar, dan infrastruktur pendidikan digital. Yang kedua ada kesenjangan digital dan literasi teknologi. Banyak siswa dan guru yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, sehingga sulit memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis sibernetik. Yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi. Teori ini menyebabkan ketergantungan pada teknologi yang berpotensi mengurangi kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif tanpa bantuan alat atau sistem otomatis. Yang keempat, kurangnya pelatihan untuk mendidik. Para pendidik mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk memahami dan menggunakan teknologi berbasis sibernetik dalam proses pembelajaran. Keterbatasan pelatihan ini dapat menjadi hambatan dalam penerapannya. Dan yang kelima, ada kendala biaya. Implementasi sistem pembelajaran sibernetik ini membutuhkan investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pengembangan infrastruktur teknologi. Ini bisa menjadi tantangan terutama di negara atau institusi dengan anggaran terbatas.
Adapun solusi dari permasalahan atau tantangan tersebut, yang pertama ialah penyediaan infrastruktur. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dalam menyediakan perangkat belajar dasar bagi anak-anak di wilayah yang kurang mampu. Yang kedua ada First from Low Tech, menggunakan teknologi sederhana yang dapat diakses melalui perangkat murah dan tanpa koneksi internet, seperti aplikasi offline atau radio interaktif. Guru juga bisa memaksimalkan pemanfaatan SDM sekitar. Yang ketiga ada pelatihan dasar teknologi. Sediakan pelatihan untuk anak-anak dan guru tentang cara menggunakan perangkat dan aplikasi edukasi yang sederhana dan interaktif. Berlatih menggunakan teknologi untuk membuat permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan literasi digital dan keterampilan belajar. Yang keempat ada pembelajaran hybrid dan fokus pada keterampilan dasar. Kombinasikan pendekatan teknologi dengan aktivitas manual atau pengalaman secara langsung seperti eksperimen, seni, atau diskusi kelompok. Dan pastikan teknologi ini sebagai pendukung bukan pengganti pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima ada workshop dan komunitas guru. Adakan pelatihan reguler untuk guru tentang penggunaan alat berbasis sibernetik dalam pembelajaran SD, dan bila perlu bangun komunitas pendidik untuk berbagi pengalaman, materi, dan solusi praktis terkait pembelajaran sibernetik. Dan yang keenam, kolaborasi publik swasta dan penggunaan open source tools. Dorong kemitraan antara pemerintah, sekolah, dan sektor swasta untuk membiayai dan menyediakan teknologi pembelajaran. Bisa juga menggunakan perangkat lunak dan sumber belajar open source yang gratis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dengan pendekatan spesifik ini, teori belajar sibernetik dapat diimplementasikan secara efektif dalam psikologi pembelajaran anak SD, mendukung kebutuhan mereka untuk berkembang dalam era digital tanpa mengabaikan aspek perkembangan kognitif dan sosial anak. Adapun saran dan masukan terkait implementasi teori belajar sibernetik dalam psikologi pembelajaran anak SD, yang pertama memastikan teknologi yang digunakan mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Yang kedua, orang tua turut terlibat dalam mendukung anak di rumah, memberikan pelatihan singkat atau panduan sederhana kepada orang tua tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk membantu anak belajar, tanpa membuat mereka terlalu ketergantungan. Yang ketiga, selalu melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran sibernetik. Gunakan data hasil belajar untuk menyesuaikan pendekatan yang lebih efektif sesuai kebutuhan individu siswa. Sekian dari saya, salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.